warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah asar rahimakumullah. Kembali sore hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kembali dipertemukan di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan sehat zahir batin, diberikan afiah sehingga bisa istiqomah bagaimana kita memaksimalkan menit-menit atau hari-hari menjelang bulan suci Ramadan akan pergi ini. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pelajaran kita. Ini tentang tata cara mewudukan dan mentayamumi orang yang sudah tidak bisa berwudu sendiri, orang yang sudah tidak bisa tayammum sendiri. Kita mulai dari wudu. Ya, kita mulai dari wudu. Wudu atau tayammum itu, ya, sebelumnya itu kita harus pastikan bahwa tubuh orang tersebut sudah tidak ada najisnya. Ya, karena kita yakin karena kita sudah sucikan. Ya, artinya tidak mesti suci betul secara hakiki. Artinya kuat dugaan kita karena kita sudah melakukan prosedur yang disyariatkan, maka kita sampai pada tahap keyakinan bahwa ini sudah suci. Kalau orang yang sakit itu keluar najis terus-menerus, ya, namanya apa itu? Penyakit beser, ya, beser. Nah, ini kan ada orang yang sakit beser itu air kencingnya keluar terus, tidak terkontrol. Nah, kalau seperti itu nanti diwudukan, ditayamumi itu kalau waktu sholat sudah masuk. Ya, waktu sholat sudah masuk. Kalau belum masuk waktu sholat itu belum sah. Ditayamumi belum sah diwudukan. Jadi pastikan dulu waktu sholat masuk, baru kemudian ditayamumi. Itu pun itu ada protokol khusus, ya, untuk laki-laki yang keluar air kencing terus, atau perempuan. Ada juga perempuan itu yang keluar darah terus, ya, namanya istihadhah, tidak berhenti keluar darahnya, hampir setiap menit ada yang keluar. Nah, ini semua nanti boleh bersuci kalau waktu sholat sudah masuk. Jadi begitu masuk waktu sholat, semua sisa-sisa najis itu dibersihkan. Kemudian kemaluan itu, ya, kalau laki-laki itu lubang keluarnya air kencing itu disumpal, ya, disumpal, boleh pakai kapas, ya. Setelah itu kemudian dibalut dengan kain, ya, dibalut dengan kain. Nah, setelah itu baru kemudian pakai popok, ya, pakai popok. Setelah itu baru kemudian diwudukan atau ditayamumi. Jadi kalau sudah seperti itu, apa yang keluar setelah itu semuanya sudah sudah dimaafkan. Itu najis-najis yang keluar, kalau sudah dikasih begitu kok masih ada keluar, tidak usah dipikir. Itu perkaranya sudah selesai, itu sudah sudah dimaafkan semuanya. Nah, tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan oleh kita yang menangani, terutama ketika membersihkan area kemaluan itu, ya, sedapat mungkin kita tidak melihat, ya, artinya tidak menatapkan pandangan mata terus-menerus
ke area kemaluan itu, karena itu aslinya itu hukumnya haram dilihat. Jadi laki-laki itu laki-laki dengan perempuan itu yang tidak ada aurat itu hanya antara suami dengan istri. Jadi kalau istri kepada suaminya itu tidak ada aurat. Begitu juga suami kepada istrinya tidak ada aurat. Tapi bapak kepada anak, anak kepada bapak, itu aurat utama itu tetap aurat, tidak boleh dilihat kecuali dalam keadaan darurat. Nah, itu pun ketika darurat seperti itu ya sebatas untuk ya membantu saja, ya membantu saja. Kalau sudah ya sudah, kita alihkan lagi pandangan itu. Ya, kemudian haram hukumnya itu menyentuh kemaluan orang lain secara langsung. Nah, jadi ketika kita melakukan pembersihan di daerah kemaluan itu, maka kita pakai pelapis. Tangan kita ini dilapisi. Sekarang kan ini ada hand school ya, ada hand school medis itu yang biasa dipakai perawat atau dokter di rumah sakit. Nah, itu kita pakai yang seperti itu. Supaya ketika kita bersihkan, kita sentuh itu tangan kulit tangan kita ini tidak langsung bersentuhan dengan karena itu hukumnya haram itu. Ya, termasuk ketika memandikan jenazah juga begitu, ya. Nah, memandikan jenazah ketika ada keperluan untuk membersihkan area vital itu, kita harus pakai hand school, tidak boleh menyentuh langsung. Nah, itu hukumnya haram. Nah, itu mungkin yang perlu kita ingat-ingat. Nah, kemudian setelah selesai, nah, kita masuk pada mewudukan. Jadi usahakan orang yang mau diwudukan ini posisi kepala agak tinggi daripada badannya. Ya, kalau bisa duduk ya duduk, biarpun sambil bersandar. Nah, kalau tidak bisa duduk baring, tidak apa-apa, yang penting bagian kepala ini agak tinggi. Nah, lebih tinggi daripada badan. Nah, apa yang kita siapkan? Yang kita siapkan itu adalah air yang suci dan mensucikan. Ya, air gelas boleh, air botol aqua boleh. Kalau tidak bisa kena air dingin, kita bisa hangatkan. Air hangat boleh. Ya, jadi air dingin boleh, air hangat boleh, tergantung kondisinya. Nah, setelah itu kemudian yang kita basuhi itu, yang kita basuh, kita usap itu hanya yang rukun saja. Yang pertama adalah wajah, kemudian yang kedua tangan sampai siku, yang ketiga mengusap kepala, ya. Kemudian selanjutnya adalah kaki sampai mata kaki. Nah, itu saja. Nah, kemarin saya sampaikan bahwa ketika kita mewudukan orang yang sakit itu, kita tuh standarnya minimalis, ya, serba sedikit, tapi dengan menjaga keabsahan. Seperti umpama penggunaan air itu tidak melimpah, seperti orang ketika sehat. Nah, karena itu bisa katakanlah menyebabkan penyakitnya itu bertambah parah. Nah, jadi kita pakai air cukup satu gelas ini. Ya, jadi kita pertama taruh air atau tuangkan air di dalam tangan kita. Nah, ini juga siapa yang berniat. Nah, ketika kita mewudukan orang ini, siapa yang berniat? Yang diwudukan atau yang mewudukan? Ya kan? Nah, jadi kalau orang yang diwudukan ini masih bisa berniat, masih bisa membetikkan dalam hatinya, saya niat wudu, gitu. Saya niat wudu dibantu orang, nah, kan begitu. Saya niat wudu dibantu orang, kan. Tapi kalau tidak bisa, maka boleh orang yang mewudukan ini kemudian yang berniat untuknya. Jadi umpama saya yang wudukan ini orang sakit ini sudah artinya dia sadar tapi sudah tidak bisa bicara lagi, hanya bisa kasih isyarat saja, ya. Nah, itu kan kita tidak bisa pastikan apakah dia bisa niat atau tidak. Maka kita ini disunnahkan untuk membetikkan dalam hati kita, membatinkan dalam hati kita, saya niat mewudukan orang ini. Saya niat mewudukan orang ini supaya bisa sholat. Nah, itu saja.
Ya, saya niat mewudukan orang ini supaya bisa sholat. Begitu juga nanti dengan tayamum. Nah, setelah itu kemudian kita usap wajah, kita usapkan tangan kita ini ke wajahnya dari atas seperti ini. Jadi meskipun kelihatannya itu airnya sedikit, secara zahir mungkin tidak bisa meratakan semua, tapi karena ini namanya wudu wudu kelas terkhusus ya. Jadi cukup satu kali itu saja, dengan catatan selama kita mengusapkan tangan di wajahnya itu tangan kita itu tidak pernah lepas dari wajah. Jadi jangan diangkat-angkat. Jadi pokoknya kalau sudah jatuh begini, itu kita tempelkan terus sampai kita yakin sudah merata seperti ini. Nah, sebab kalau kapan diangkat nanti jadi mustakmal. Kita harus ambil air lagi. Ya, jadi begitu ada air di sini tidak usah terlalu banyak, yang penting basah itu. Langsung kita usapkan seluruh. Sudah itu, sudah selesai. Nah, kemudian selanjutnya adalah tangan sampai siku. Nah, itu masing-masing itu kita ambilkan satu air. Nah, kita mulai dari tangan kanan dulu. Tangan kanan dulu. Kita boleh tangan kanannya itu kemudian kita wudukan dengan tangan kiri kita boleh. Nah, jadi kita mulai dari bawah. Kita mulai dari bawah, dari punggung ini. Kita mulai dari bawah, kemudian naik, kita gosok-gosokkan seperti ini. Ya, untuk memastikan meratanya air dan jangan mengangkat tangan. Pokoknya tangan ini jangan diangkat. Jadi mulai dari ujung bawah ini kita gosok-gosokkan seperti ini, kemudian naik di atas, gosok-gosokkan lagi seperti ini, sampai di ujung seperti ini. Itu yang penting tangan yang pegang air itu, tangan yang menggosok itu tidak lengket terus lah, gampangnya lengket terus dengan tangan orang yang kita wudukan. Nah, itu sudah kita. Nah, begitu juga nanti dengan tangan kirinya. Nah, setelah itu kemudian kita ambil lagi air, kita usapkan di kepala. Ya, sudah kena rambut itu sudah cukup ya. Dan terakhir itu adalah kaki. Jadi kaki ini juga kita ambil air 2 kali. Kita ambil air 2 kali. Sama juga prakteknya. Jadi kaki kanan dulu itu kita ratakan itu. Kita gosok-gosokkan terus sampai rata mata kaki. Jangan diangkat itu tangan kita. Begitu juga nanti dengan tangan kiri. Sudah selesai. Setelah itu kemudian sholat. Nah, kalau tidak bisa wudu itu karena tidak bisa menggunakan air, karena mungkin bisa bertambah parah penyakitnya dan lain-lain sebagainya. Intinya terhalang untuk menggunakan air dengan alasan apapun. Nah, maka alternatifnya adalah ditayammumi. Nah, tayamum ini juga sebagaimana saya sebutkan tadi, itu niatnya itu kalau yang bersangkutan itu masih bisa membatinkan niat, saya niat tayamum supaya bisa sholat fardu. Nah, kan begitu. Saya niat tayamum supaya bisa sholat fardu, maka dia yang berniat. Nah, tapi kalau tidak bisa, maka orang yang mentayamumi itu boleh membadali dia untuk niatnya. Nah, dengan mengatakan saya niat tayamumi orang ini supaya bisa sholat. Nah, itu sudah. Jadi saya niat tayamumi orang ini supaya bisa sholat. Nah, setelah itu kemudian kita sudah siapkan debu. Nah, debu itu ya kalau ada umpama tembok di situ yang kelihatan agak kotor, itu berarti di situ ada debu. Atau kalau kita tidak bisa pastikan ada debu atau tidak, ya kita ambil debu. Kita ambil tanah dulu, baru kita saring debunya, ya. Kemudian kita bisa letakkan di atas kertas. Ya, jadi umpama ada meja di situ, kita letakkan debu itu di atas kertas. Tidak usah terlalu banyak, yang penting ada. Nah, jangan disentuh dulu, jangan disentuh. Ya, jadi kita letakkan merata, taburkan merata di atas kertas seperti itu. Nah, ini sudah siap umpama. Lalu kemudian kita ambil, pakai 2 tangan, ambil 2 tangan begini. Setelah itu kemudian kita supaya tidak terlalu tebal. Ya, lalu kemudian kedua tangan kita itu langsung kita tempelkan di wajahnya, ya, langsung kita tempelkan di wajahnya. Jadi
mulai dari jempol kita ini yang menyusur hidung dulu ini. Ya, ini kan seperti ini. Ya, hidungnya dulu ini kita kasih begini, baru kemudian kita ratakan ini. Ya, sudah. Selesai itu. Kita kan punya tangan ini, Pak ya. Kita punya tangan nempel. Ini kan daerah hidung ini. Langsung ini seret, setelah itu ini mutar ini sudah. Selesai. Begitu prakteknya itu. Kalau mentayamumi orang, ya seperti itu. Setelah itu kemudian kita bersihkan ini. Setelah itu ambil lagi satu, kemudian kita kurangi ketebalannya. Setelah itu tangan kiri kita ini mentayamumi tangan kanannya. Tangan kiri kita yang mentayam. Jadi kita pegang begini. Tangan ini tangan kiri saya nih. Ya, kita mulai dari bawah. Dari bawah gini. Kemudian naik. Setelah itu, sudah. Ya, kita selesai begini kan? Sudah. Setelah itu nanti tangan kanan mentayamumi tangan kiri, prakteknya sama. Dari ujung sini kita tarik, kemudian naik di sini. Nanti jempol kita ke sini, kemudian sejajar semua jari-jari masuk, sudah. Seperti itu caranya. Setelah itu selesai, kemudian sholat. Bagaimana sholatnya? Insyaallah pertemuan besok lah, insyaallah kita praktekkan bagaimana urutan sholatnya orang sakit ini. Ada hal yang perlu kita luruskan, bahwa orang sakit itu kalau tidak mampu berdiri, kata tidak mampu itu ada dua macam. Ada yang tidak mampu sama sekali, ada yang mampu tapi cuma sebentar. Jadi tidak boleh itu nanti harus ditafakut dulu, harus diteliti dulu. Ini orang tidak mampu berdiri sama sekali atau mampu tapi tidak bisa lama. Kalau tidak bisa lama, bisa berdiri tapi tidak bisa lama. Berarti nanti itu sholatnya itu digabungkan antara berdiri dengan duduk. Digabungkan antara berdiri dengan duduk. Nanti kalau sudah tidak bisa, ini baru alternatifnya adalah duduk 100%. Itu nanti kita akan coba praktekkan ya satu-satu bagaimana sholatnya. Baik, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, inilah dahulu kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.